Ya, selamat pagi di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan cara menggunakan menu review pada Microsoft Word. Oke. Pertama-tama ini adalah contoh sebuah dokumen artikel ilmiah. Misalnya saya berperan sebagai reviewer, maka saya akan mengklik menu review dulu. Lalu di sini saya akan mengatur tracking dulu di sebelah sini. Di bagian tracking ini kita bisa mengatur banyak hal. Contohnya kita mengatur nama orang yang mereview. Jadi yang mereview ini saya, misalnya. Oke, lalu di advanced option itu kita bisa mengatur nih. Misalnya kita mau mengatur warnanya merah atau hijau atau apa. Ini di bagian ini. Lalu kita klik OK. Setelah kita rasa nama ini udah sesuai dan warnanya udah benar, terus kan ini revision ya. Ini kan balon in all markup view show revision. Ini kita bisa pilih revision aja ya. Oke. Terus kita review biar ini muncul terus, kita pin di sini ribbonnya. Pin the ribbon, lalu kita aktifkan track changes. Karena tag changes udah aktif, contohnya salah satu yang paling mudah dari artikel ilmiah ini, misalnya ternyata judulnya ini harus miring. Lalu saya kan ini harus miring. Kan miring tuh. Terus di sini miring, lalu saya kasih komen. Judul artikel harus miring. Terus misalnya di bagian ini, oh ini ternyata kelebihan jarak antara spasi paragraf atau spasinya. Jadi kita klik ini, misalnya kita pilih home, spasinya kita turunkan jadi 1 misalnya. Ini harus 1. Ini harus 1. Line spacing single, line spacing single. Terus misalnya kita mau buat komen, misalnya di bagian ini nih, kita komen aja. Klik menu review, ini komen. Harusnya nama penulis spasinya 1. Oke, udah. Terus yaitu di bagian abstrak. Misalnya di bagian abstrak saya nggak mau pakai this study. Lalu this research misalnya saya rubah. Ini berarti saya delete ya. Saya delete lalu saya ganti. This research. Oke. Di sini lihat ada deleting. Artinya saya mendelete study, tapi ada warna merah di sini. Artinya saya menambahkan kata baru. Terus misalnya di sini saya mau tambahkan kata misalnya, oh ini kok reading performance, attitude toward teknologi, economic ability, saya tambahin deh students. Jadi kalau ditambah itu, dia akan muncul warna merah. Terus misalnya
Di bagian sini saya mau kasih komen, misalnya, kok ini masih di study deh. Saya maunya biar mahasiswa aja yang merubah menjadi di research nanti kalau ada tulisan di study. Lalu saya new comment, ubahlah menjadi this research. Terus misalnya gini, ini udah nih. Nah, udah kita kasih komen, terus lagi misalnya apa ya? Oh, ternyata bagian ini harus tebal, atau yang ini tebal, keywordnya ternyata harus tebal, di bold, lalu komen di bold. Terus yang ini minta tambah, misalnya ini kan keywordnya cuman 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya minta tambah, misalnya tambah 2 keyword lagi, misalnya kayak gitu. Terus saya tekan review, saya new comment, tambah 2 keyword lagi. Sesudah itu, ini adalah komentar saya. Di sini lihat, saya ada memberikan tanda kalau dia harus bold di keyword. Lalu di sini saya memberikan komen lagi. Lalu di sini saya minta merubah menjadi this research. Lalu di sini saya tambahkan, tapi saya menghapus juga study. Lalu di sini ada merah, saya tambahkan student. Kita baca di sini ada formatted, berarti berubah line spacing-nya jadi single. Di sini saya kasih komen di bagian yang saya rubah. Di sini judulnya saya ganti italic, tapi saya kasih komen juga judulnya harus miring. Jadi kita udah komen, menambahkan, dan sebagainya. Atau kita coba kita mendelete. Mana ya yang bisa di-delete? Oh, ini kayaknya nggak penting nih. Delete aja deh, misalnya gitu. Nah, ketika terdelete, ini akan ini akan terrecord di sini. Terrecord di sini. Nanti ada pilihan sebagai mahasiswa. Mahasiswa bisa mereplay ini, membalas komentar, atau langsung memperbaiki, lalu komentar-komentar ini diterima dan balon-balon komen ini, kan namanya balon komen atau kotak komen ini langsung nanti di delete. Jadi sebenarnya yang bagus yang mahasiswa langsung memperbaiki lalu balon-balon komennya di delete. Tapi rekaman ini, file ini juga disimpan sebagai bukti kalau pernah direview. Setelah merasa udah bagian ini atau tulisan ini direview, maka kita bisa simpan nih. Simpan dulu ya. Kita save as, kita simpan aja di desktop. Misalnya full paper review dosen review 1 misalnya gitu. Oke, kita save. Oke, kita tutup ya karena udah di save. Oke, nih full paper review 1. Sekarang seandainya si dosen mengirimkan ini ke mahasiswa. Sekarang saya akan memerankan peran mahasiswa. Si dosen mengirimkan file ini ke mahasiswa, lalu apa yang harus mahasiswa lakukan? Pertama harus dibuka dulu. Dibuka dulu. Saya akan menggunakan cara seperti ini. Cara menyimpan ini menjadi 2 file. Pertama, saya akan menyimpan file yang diberi komen, artinya udah saya perbaiki.
Terus saya jawab komentar-komentar dosennya di sini. Saya sebagai mahasiswa untuk memberitahu kalau saya sudah memperbaiki ini. Contohnya begini. Di bagian ini jadi ini harus terbuka kalau kita buka menu review. Lalu aktifkan track changes di sini. Nah, jadi review track changes baru muncul ini. Dan di sini sebenarnya ada panel. Panel ini menjelaskan bagian mana aja yang direview. Kita ngeluarin panel ini sebenarnya mudah. Tekan review pane aja di sini. Maka ini akan kelihatan. Tapi di sini sebenarnya informasinya sama aja. Jadi di sini ternyata ini harus dimiringkan kata dosennya. Berarti saya accept lah. Accept itu artinya menerima. Setelah saya terima, lalu ininya saya reply sudah diperbaiki. Ini cara kita ngasih komen ya untuk data sebagai bukti kalau kita udah memperbaiki dari reviewernya. Terus yang ini diubah, lihat ternyata diubah nih. Jadi single spacing. Oh, ini kita terima deh. Kalau udah diterima, maka dia akan hilang. Ini bagian ini. Asap kita terima lagi. Udah di review nih. Berarti kita tinggal balas sudah diperbaiki. Sudah perbaiki. Ini diganti ternyata di reset ya. Ini di delete tadi. Jadi ini saya terima aja dulu. Saya terima. Kalau diterima udah hilang. Terus student, ditambahkan student nih sama dosen. Berarti saya terima juga lah. Bentar. Student. Lalu ini, ternyata ini ada yang di delete nih. Kita tekan aja balance-nya, lalu kita terima aja. Kan dosennya yang delete. Terus ini, harus dirubah ternyata jadi di study. Berarti ini saya rubah. Harus dirubah jadi this research. In this research. Udah, terus karena ini nggak ada komennya, kita nggak usah komen. Oke, ini udah. Oke, lanjut ini. Ternyata ini udah yang bagian ini dia minta di bold. Udah terima aja. Yang ini ditambahkan 2. Berarti misalnya reading atau saya masukkan apa ya? Students. Yaitu saya masukkan misalnya education. Sudah, saya tambahkan 2 keyword lagi, sudah ditambahkan tulisan. Tambahkan. Ini kan sudah diperbaiki ya. Terus kita save dulu. Ini cara satu membuktikan kalau kita udah memperbaiki dan memberikan komen dari atau membalas komen dari si dosen. Kita save dulu. Review 1. Mahasiswa dengan komen. Save. Review 1 mahasiswa komen. Sekarang saya mau buat ini, kenapa sih ada merah-merahnya? Padahal kan udah diperbaiki, nanti gimana nih? Ya gampang aja, ini kan ada merah-merahnya karena dia ada komennya.
Jadi atau ada tanda-tanda di sini. Jadi kita yang bagian ini, misalnya komen ini kita delete. Tuh, nggak merah, tapi udah berubah jadi miring karena kita udah perbaiki. Yang ini kita delete lagi. Ini kita delete. Udah diperbaiki nih jadi spasinya 1. Yang ini udah dirubah kok jadi this research. Jadi ini saya delete aja ding. Bentar. Atau kita, jadi kalau nggak ada menu delete ini bisa di reject aja biar hilang. Oh, sorry. Atau di accept aja. Tapi kok ini nggak hilang. Oh, di accept. Harus di accept semuanya. Jadi yang ini keyword udah. Terus ini kok masih ada kolom ini sih? Kan udah diperbaiki ya. Delete aja komennya. Nah, ini ada tambahan. Kita accept. Tuh berubah kan? Jadi hitam semua. Setelah, nah ini masih ada nih. Kita hapus aja lagi. Kita hapus. Kita accept. Nah, kalau semuanya udah nggak ada tanda-tanda seperti komen dan tanda-tanda track changes atau perubahan yang dilakukan, seperti menambah, mendelete, dan sebagainya, maka kita bisa tekan OK karena di sini tulisannya tidak ada komen atau track changes in your document. Lalu kita tekan OK. Ini adalah dokumen yang udah diperbaiki dan komen-komennya udah di-delete. Delete ya. Jadi ini kita bisa save lagi. Tapi kita save as. Terus kita save as, kita pilih this PC. Kita tekan desktop. Lalu ini komen selesai atau kita kasih nama finish atau done aja deh. Dan selesai aja deh. Nah, udah di save. Udah nih di save. Jadi kan udah selesai. Tapi sebagai mahasiswa ingat, misalnya kalau dokumen ini udah dibuka gini, lalu langsung ke menu review, nanti dia akan aktif di sini track changes dari dosennya. Lalu kita close aja ya. Tuh, jadi kita udah punya 2 dokumen di sini. Dokumen yang diperbaiki tapi komen dosennya masih ada, dengan dokumen yang udah selesai benar-benar, udah diperbaiki dan komen-komennya sudah dihapus, dan dokumen yang terakhir ini bisa kita gunakan misalnya kita mau ngeprint skripsi ataupun banyaklah yang bisa dilakukan, misalnya mau menyerahkan syarat ke universitas tanpa ada komen lagi. Ya, saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.